皆さん、こんにちは。元気ですか？Watashi wa genki desu. Minasan wa genki desu ka? Terima kasih telah datang di Oji-chan Story. Minasan, genki desu ka? Konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu ka? Genki desu ka? Genki desu ka? Hai, semoga sehat selalu dan Oji-chan juga sehat. Minasan, Oji-chan mau cerita terkait dengan pengalaman Oji-chan mengajar bahasa Jepang secara online. Akhir-akhir ini Ujang mengajar bahasa Jepang secara online untuk beberapa tempat, ya di tempat kursus dan juga di beberapa murid Ujang dari salah satu universitas yang tujuan mereka adalah ke Jepang gitu. Dan beberapa anak ini memang ada yang sudah belajar sih sebenarnya, tapi ada yang sudah belajar hiragana katakana, ada yang belum juga. Jadi mereka kemampuannya itu berbeda-beda. Ada yang bagus banget gitu kalau menurut Ujang, tapi ada juga yang benar-benar yang enggak. Ya kalau bilang nggak bisa mungkin belum kali ya, masih awal-awal. Tapi bener-bener yang istilahnya mereka tuh belajar dari nol gitu tuh, dari nol dari Ujang. Dan kendala-kendala apa aja yang Ujang rasakan selama mengajar di online ini? Kita akan lihat ya, terdengarkan ya. Yang pertama, jadi terkait masalah sinyal. Jadi sinyal itu sangat penting sekali. Bagi kalian yang pengen misalnya belajar online, persiapkan sinyal kalian bagus atau tidak. Providernya itu menunjang tidak. Misalnya kalian pakai Telkomsel, atau pakai Tri, atau pakai M3 dan lain-lain, pikirkan. Dan salah satunya adalah Ojang kebetulan tempatnya itu di bawah kosan ya, ini kosan, dan di atasnya itu ada tingkat tinggi banget bangunannya, dan Ojang ada di lantai bawah. Otomatis sinyalnya itu sedih banget soalnya. Ya seperti itu. Jadi kadang ada sinyal, ada nggak, meskipun Telkomsel, apalagi untuk yang lain. Jadi perhatikan baik-baik. Makanya Ojang biasanya nyari wifi terdekat. Yang kedua, setelah tadi adalah sinyal, yang kedua adalah masalah kuota. Jadi kalian kalau misalnya mau kuota seperti ini, siapkan kuota belajar. Kalian boleh cek di, kalau nggak salah, provider menyediakan pulsa untuk conference kayak gitu. Jadi misalnya kayak pakai Zoom ataupun Google Meet dan lain-lain. Gunakan baik-baik ya, karena harganya kalau nggak salah lebih murah. Ujang terakhir ngecek yang Telkomsel itu kalau nggak salah untuk 3 hari yang 4,5 itu sekitar 4.500 atau 5.000. Mungkin kalau misalnya kalian sudah tahu waktu konferensinya itu akan lebih enak ya, tapi kalau misalnya enggak itu agak susah, karena biasanya kalau untuk pakai telekonferensi itu hanya digunakan ketika untuk yang Zoom saja seperti itu, ataupun misalnya Google Meet. Ketika kalian nyari untuk browsing dan lain-lain itu otomatis butuh pulsa lagi atau kuota lagi, dan hati-hati ya, silahkan kuota. Karena Ujang terakhir pernah pakai, Ujang kan setiap kali belajar belajar itu kan 3 jam ya, dan terakhir itu Ujang habisan pulsa dan langsung keluar dari Zoom. Dan anak-anak nyariin saya kenapa, dan ya guys tau lah bahwa kuota telah habis ya. Jadi kuota perhatikan baik-baik ya. Terus selanjutnya adalah yang ketiga adalah ruangan ataupun tempat belajar kalian. Jadi ketika kalian belajar itu ya usahakan sudah siap dan sudah ready, setidaknya rapi gitu ya. Kalau bisa, misalnya kalian mau di kamar, sebisa mungkin misalnya di belakangnya itu tembok atau buku-buku ataupun pakai background tertentu ya. Karena ketika Ujang ngajar itu ada saja ada yang di belakangnya itu ada yang lagi dangdutan. Karena yang namanya tempat kosan ataupun rumah, kita nggak tahu ya, seperti tetangga nyalain musik kencang banget, mereka nggak ngerti gitu kalau kita lagi belajar. Kan kita mau negur juga nggak enak ya. Ataupun ada juga Ujang ketika pas ngajar itu di belakang tuh kayak lagi dangdutan gitu, ada musik gitu yang ini lagi hajatan gitu ya, anaknya ya ketawa-ketawa saja gitu, karena mungkin bisa jadi tetangga mereka seperti itu. Jadi ruangannya kondisikan. Atau ada juga ketika lagi belajar itu ada suara air yang kayak lagi nyuci kayak gitu, ada juga suara ya entah itu ayah atau ibunya itu lagi bebersih kamar, ataupun kamarnya mungkin bisa jadi agak sedikit berantakan. Silahkan diperhatikan ya untuk ruangan seperti itu, karena ya buat kalian juga gitu kali ya, istilahnya ya kalau misalnya kalian mikirnya itu bukan semacam aib sih nggak ada masalah ya. Tapi ketika kalau menurut Ujang gitu, kalau misalnya nggak rapi dan lain-lain itu kan kesannya nggak enak juga gitu. Jadi lebih baik silahkan dirapikan ya semuanya. Karena untuk ruangan ini juga Ujang terakhir itu pakai yang wifi Telkom. Jadi kan Ujang tahu sendiri ya, tadi Ujang udah cerita di awal, untuk ruangan ini kan Ujang ada di lantai bawah. Jadi untuk sinyal itu nggak begitu bagus, makanya jangan datang ke salah satu Telkom ya, sekalian dapat wifi di situ. Dan kanan kirinya tuh tahu nggak, karena di jalan ya tahu sendiri suara ada mobil, ada motor dan lain-lain. Dan menurut Ujang kayaknya nggak bagus banget. Mungkin Ujang nanti akan nyari tempat yang benar-benar sedikit sepi, atau bisa jadi mungkin masjid. Karena tadi ketika Ujang ngajar di Telkom di situ, orang-orang pada kanan kirinya pada ngeliat mungkin ini ngapain gitu.
serasa banget ya sobat miskinnya ya. Sampai harus datang ke wifi Telkom ya. Karena kalau Ujang ke rumah lagi ya butuh waktu sekitar 1 jam ya untuk dapat wifi di rumah gitu. Enak sih di rumah, tapi ya perjalanan 1 jam dari Ujang ada keperluan lain gitu. Kalau bolak-balik lebih lama lagi, jadi nggak bisa. Terus selanjutnya adalah yang keempat, persiapkan untuk handphone ataupun laptop kalian. Jadi handphone atau laptop kalian itu sebisa mungkin support. Mungkin sekarang pada support kali ya, hampir semuanya pada support. Tapi ada kalanya handphone dari kalian bisa jadi rusak ataupun ya saat itu lagi ada gangguan. Kenapa? Karena waktu itu Ujang ketika pas ngecek ada yang, "Sensei maaf, suaranya lagi ini rusak, Sensei maaf nggak bisa didengerin soalnya audionya lagi rusak," dan lain-lain. Itu ada juga yang seperti itu. Makanya perhatikan baik-baik agar nanti ketika belajar juga nanti biar lebih enak ya, seperti itu. Terus selanjutnya adalah persiapkan diri ya, meskipun kalian tahu belajarnya secara online seperti itu mungkin tidak akan enak ya, tidak akan sebagus yang offline kalau menurut Ujang, tapi jangan khawatir gitu. Kalian siapkan diri kalian misalnya itu dengan mandi, pakai baju yang rapi dan bagus gitu. Jadi ketika kalian tuh mindsetnya oke, sekarang mau belajar ya, mau kerja, jadi kalian tuh benar-benar yang luar biasa siap gitu, seperti itu. Karena mungkin ada Ujang lihat yang ada yang mungkin malu, masih kucel atau apa, jadinya kesannya gambarnya ditutup, bisa jadi takut kuota habis juga ya. Atau juga kadang mukanya tuh yang kucel banget, itu bisa jadi seperti itu. Dan Ujang juga sama, ketika Ujang kayak misalnya aduh lagi kucel banget, lagi istilahnya males dan lain-lain, biasanya pakai masker aja kayak gini ya, karena udah tertutup, nggak kelihatan seperti itu ya. Silakan, nah istilahnya beres-beres diri, persiapkan untuk Zoom seperti itu. Dan menurut Ujang itu adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan tadi ya, Ujang tadi sebutkan. Dan ingat kita kan belajar melalui online, jadi otomatis hal-hal yang apa ya, di luar kontrol kita itu akan lebih besar gitu. Dalam artian seperti ini, kalau kita belajar offline itu kita akan bisa ngecek, kita bisa ngecek yang ini bisa nggak, ini bisa nggak, ini bisa nggak, itu cepet banget. Tapi ketika kita online itu harus ngecek dulu orangnya siapa dulu. Terus kadang kan layar online kan gini, misalnya Zoom ada yang di sini lalu lempar ke sini, sini, dan nggak bisa ngacak kan. Kalau duduk kan pasti duduk situ, tinggal tunjuk bla 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 bla, enak gitu, pam. Nah, tapi kalau yang untuk yang online itu agak sedikit susah kan, seperti itu ya. Tapi bagi Ujang itu pembelajaran Ujang sih, karena Ujang sebelumnya belum pernah ngajar online, dan sekarang online itu ya dapat pembelajaran baru juga sih bagi Ujang gitu. Dan kita juga harus pasti ya, dengan online ini kita belajar banyak adaptasi itu selama COVID ini, karena Ujang pun sebelumnya nggak kepikiran untuk ngajar online, sekarang harus ngajar online dari materi dan lain-lain. Itu yang Ujang juga harus menyesuaikan. Misalnya kartu-kartu, kan kita kalau Ujang tunjukin kartu, misalnya nih ada kartu-kartu yang seperti ini, kan enak ya kalau kayak gini misalnya. Nah tapi ketika online kan mungkin mereka ngeliatnya gambarnya kecil gitu, jadi nggak begitu puas ya, seperti itu. Dan kan nunggunya yang ini kayak cepat waktunya tuh yang ini waktu cepat berlalu banget gitu, padahal materi masih ada banyak dan lain-lain gitu. Agak susah ya, jadi begitu banyak hal-hal yang perlu kita ya adaptasi lagi gitu ya. Tapi semoga ini jadi pembelajaran buat aku juga ya, sebagai Ujang, sebagai pengajar bahasa Jepang, dan juga buat kalian juga yang akan diajar bahasa Jepang. Jadi harus prepare juga ya, semuanya prepare. Ya, paling itu saja pengalaman Ujang terkait dengan mengajar online bahasa Jepang. Semoga informasi ini bermanfaat mungkin bagi kalian semua juga, bagi guru-guru yang akan mengajar ataupun sebagai siswa yang siap untuk belajar bahasa Jepang juga. Jangan nyesal, gambatte kudasai ya. Semoga kita juga pada bisa bahasa Jepang. Ya, sayonara, assalamualaikum, bye bye. Dan silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sayonara, bye bye, arigatou.